Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait pemasaran sosial pada kasus kenakalan dan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Yulianti dengan NIM 511181256. Kemudian ada teman saya yaitu Divana Khairunisa dengan NIM 511181229 dan Husnul Retno Palupi dengan NIM 511181232. Baik, untuk selanjutnya permasalahan terkait kenakalan dan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu kami mengambil kasus di daerah Bandung Barat, tepatnya Kampung Sukajadi RW 009. Adapun permasalahannya yaitu perilaku yang menjadi permasalahan adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku sangat sering terjadi. Banyak beberapa orang yang menjadi korban dari pencurian ini meskipun hanya pencurian kecil. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku ini juga bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di beberapa tempat. Selain mencuri, juga sangat mengganggu kenyamanan anak-anak sekitar yang sedang bermain, karena seringkali merecoki dan mencelakai beberapa anak sehingga menangis. Dan hal itu sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman warga sekitar. Pelaku dalam permasalahan ini adalah individu seorang anak kecil laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Kemudian, alasan perilaku tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dan keluarga sehingga pelaku merasa tidak ada yang memperhatikan. Kemudian, kurangnya didikan dan pengawasan orang tua, tidak mengawasi apa yang dibawa dan dilakukan anaknya. Sikap orang tua yang tidak tegas sehingga membuat pelaku merasa tidak takut untuk melakukan perbuatan yang sama lagi. Kemudian, anak tersebut merasa paling hebat di antara anak-anak lain di sekitarnya. Selanjutnya, pembahasan terkait pemasarannya yaitu ada tabel menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan sasaran dan tabel memahami halayak sasaran dan persaingan. Baik, di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai hubungan antara kegunaan, halayak, target audiens, dan tujuan. Yaitu ada tujuan kampanyenya, yaitu mengurangi kenakalan pada anak, mengurangi pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian target sasarannya yaitu orang tua dan anak-anak usia 6-15 tahun. Untuk behavior objektifnya yaitu bersikap baik dan memantau perkembangan anak-anak dan selalu mengawasi segala bentuk aktivitasnya. Untuk knowledge objektifnya yaitu di mana mencari perhatian adalah salah satu penyebab anak berperilaku tidak baik, melakukan pencurian dan kenakalan-kenakalan lainnya. Penyebab anak mencuri tidak semata-mata hanya karena ingin benda tersebut saja, tetapi karena mereka ingin mencari perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Untuk belief objektifnya yaitu anak-anak usia 6-15 tahun tidak cukup hanya diawasi segala aktivitasnya oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian tabel memahami halayak sasaran dan persaingan, yaitu perilaku yang diinginkannya bagi anak berusia 6-15 tahun tidak lagi mencuri dan bersikap baik. Untuk manfaat yang dirasakannya yaitu anak menjadi lebih baik dan merasa aman, tidak dicap buruk oleh masyarakat sekitar, mendapatkan perilaku baik dari masyarakat sekitar dan tidak merasa diasingkan. Kemudian untuk hambatan yang dirasakannya yaitu tindakan seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Kemudian terkait perilaku bersaingnya yaitu perilaku orang tua yang selalu membela dan membenarkan perbuatan salah yang dilakukan oleh seorang anak. Kemudian untuk manfaat yang dirasakan dari perilaku bersaing ini yaitu anak merasa terkekang, anak merasa tidak bebas melakukan apa yang diinginkan, serta anak merasa kehilangan jati dirinya. Kemudian untuk hambatan yang dirasakan dari perilaku bersaing ini, jika dipaksakan untuk menjadi baik, maka anak akan merasa trauma dan merasa tidak nyaman. Selanjutnya mengenai 4 taktik pemasaran sosial dalam kasus ini yaitu taktik A, memberikan edukasi pada pelaku dan ikut kerjasama dengan orang tua untuk mengawasi pelaku. Kemudian taktik B, mengingatkan pelaku kepada hal-hal baik. Untuk taktik C-nya yaitu membuat hasil sosialisasi pada saat anak berada di panti rehabilitasi. Kemudian untuk taktik D-nya mengawasi anak agar tidak melakukan pencurian atau tindakan lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Divana Khairunisa dengan NIM akhir 229. Di sini saya akan memaparkan diktat 7 yaitu mengenai tingkat produk sosial marketing dan mengelola biaya dan perubahan perilaku.
Yang pertama yaitu ada produk inti atau manfaat. Berikut yang pertama, perilaku anak menjadi lebih baik. Anak tidak melakukan perbuatan mencuri, tidak meresahkan warga sekitar, anak akan diterima di lingkungannya karena perubahan sikap, dan mencegah agar tidak terulangnya kembali kenakalan pada anak. Yang kedua ada produk aktual atau perilaku. Yang pertama, orang tua memantau setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, menegur dengan baik dan menasehati anak ketika melakukan perbuatan tidak baik. Yang ketiga, masyarakat sekitar melaporkan kepada orang tuanya ketika ada anak yang tidak berperilaku baik dan sudah meresahkan. Dan yang keempat, masyarakat sekitar terutama orang tua memberikan perhatian lebih pada anak. Dan yang terakhir yaitu ada produk tambahan, objek dan layanan tangibles. Yang pertama dari sisi objektif, mengadakan yayasan rehabilitasi kenakalan pada anak, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak. Dan yang kedua yaitu dari sisi layanan, pengurus yayasan memberikan bimbingan mental terkait dengan etika termasuk peningkatan pemahaman terhadap agama, tidak lupa juga diberikan bimbingan sosial seperti bagaimana seharusnya bersikap di masyarakat. Petugas atau pengurus yayasan memantau dan melaporkan setiap perkembangan dari anak-anak. Lalu di sini ada diktat 8, itu mengelola biaya dan perubahan perilaku. Yang pertama ada biaya moneter. Itu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyediakan segala yang ada di panti rehabilitasi seperti fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Biaya non moneter. Yang pertama mengajak anak bercerita, mengajarkan bagaimana bersikap dengan baik, mengajak anak bertamasya dan melimpahkan kasih sayang kepada anak. Yang kedua, masyarakat sekitar dan orang tua rutin memberikan nasihat yang baik kepada anak sehingga anak menjadi lebih baik. Yang ketiga, tim yayasan rehabilitasi kenakalan pada anak harus rutin melakukan kunjungan ke lokasi untuk melakukan pengecekan perkembangan anak-anak kesehatan kepada pegawai. Bagaimana caranya mengajak anak bercerita dan bersikap agar anak nyaman, di mana kegiatan ini membutuhkan tenaga dan waktu serta pikiran. Yang terakhir itu ada strategi, melakukan sosialisasi rutin dan memberikan kesadaran kepada anak agar tidak terulang kembali lagi. Dan strategi menurunkan biaya itu memanfaatkan fasilitas pemerintah setempat untuk proses pelaksanaan rehabilitasi agar memperoleh pengurangan anggaran biaya. Dan di sini ada lanjutan yang biaya non moneter tadi, yaitu risiko psikologis, misalnya rasa malu, penolakan atau ketakutan dan kerugian, misalnya estetika atau keakraban yang terkait dengan perilaku seperti berikut: mencari tahu apakah kenakalan pada perilaku anak tersebut masih wajar atau sudah di luar batas kewajaran, perasaan dijauhi oleh anak-anak lain karena dianggap buruk, adanya ketakutan program rehabilitasi anak ini tidak berjalan semestinya dan tidak diterima di masyarakat, serta program ini untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak atau tidak. Ketidaknyamanan fisik atau hilangnya kesenangan dari aktivitas seperti berikut ini: menjadi pendiam karena merasa diasingkan dan tidak melakukan kegiatan yang seperti dulu dia lakukan, merasa tertekan karena aktivitasnya dibatasi. Lalu di sini ada akses pemasaran sosial, yaitu mengenai pelaku pencurian dan perilaku yang meresahkan masyarakat sekitar. Nah, di sini ada saluran distribusi, penyaluran distribusi dan pemasaran sosial mengenai anak yang berperilaku tidak baik menggunakan distribusi level 3, di mana untuk menyampaikan pesan mengenai sosialisasi yang akan dilakukan adalah dengan menyebarkan surat edaran ke tiap-tiap RW. Selanjutnya ke RT masyarakat tersebut akan dikumpulkan di balai desa dan terlebih lagi kepada masyarakat atau orang tua di lingkungan sekitar yang memiliki anak berusia kurang lebih di atas 5 tahun. Di sini yaitu ada susunannya, yaitu yayasan atau panti rehabilitasi anak, lalu balai desa, ketua RW, ketua RT, dan para orang tua yang memiliki anak kurang lebih di atas 5 tahun. Baik, terima kasih. Pemaparan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Husnuretna Palupi dengan NIM AHI 232. Di sini saya akan menjelaskan dalam bab menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Yang pertama itu ada menciptakan pesan yang terdiri dari elemen-elemen. Yang pertama, pesan utama dengan keterangan jangan menjadi anak yang nakal dan suka mencuri. Untuk target audiensnya anak-anak sekolah dasar sekitar 7-10 tahun, suka mencuri maupun yang ikut-ikutan karena temannya nakal. Perilaku tersebut rentan terbawa pergaulan dan takut tidak memiliki teman. Mereka mengetahui bahwa perbuatan mencuri adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Mereka melakukan hal tersebut karena mungkin berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari tontonan televisi. Ada tekanan dari teman sebaya untuk menjadi nakal dan mau mencuri karena takut dijauhi. Beberapa anak menganggap perilaku ini
keren, dan berani. Orang tua yang memiliki anak masih usia sekolah dasar untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi perilaku dan pergaulan anaknya. Untuk tujuan komunikasinya, yang pertama ada knowledge objektif atau mengetahui. Pencurian dan kenakalan pada anak itu nyata dan mungkin terjadi. Untuk dipercayai, belief objektif, perilaku yang berhubungan dengan kenakalan dan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak sangat menyimpang. Yang ketiga ada hal yang harus atau behavior objektif, menolak ketika diajak untuk berbuat kenakalan atau hal yang lainnya. Untuk elemen yang selanjutnya ada manfaat untuk dijanjikan. Akan memiliki hidup yang lebih baik, aman, dan disenangi banyak orang dan memiliki banyak teman yang baik. Dukungan untuk janji, kisah nyata dari orang-orang yang mencuri dan tertangkap oleh masyarakat. Orang tua menerapkan hukuman jika anak kepergok mencuri tanpa melakukan kekerasan. Konseling individu terhadap anak dan menjelaskan apa konsekuensinya jika mereka mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin. Lalu elemen selanjutnya ada pembukaan. Yang pertama itu ada pemasangan spanduk di setiap RT, penyebaran surat edaran, berbicara antar masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak lebih dari 4 tahun. Untuk posisinya, anak nakal yang suka mencuri, mempertaruhkan diri, mempermalukan diri dan keluarga, serta teman mereka. Pendekatan kedua menggunakan sesi berbicara dari hati ke hati dan memberikan konseling. Selanjutnya ada menyeleksi media promosi. Jenis utama media pemasaran sosial yang pertama adalah iklan, yaitu media berbayar dan pengumuman layanan publik tak berbayar. Untuk siarannya melalui internet, iklan dan banner. Untuk cetakan seperti koran dan surat edaran. Untuk direct mail, pesan berantai melalui media sosial. Luar ruangan atau luar rumah, baliho atau spanduk. Hubungan masyarakat, cerita di artikel, di koran, dan di majalah. Untuk acara khususnya yaitu sosialisasi dan demonstrasi. Untuk bahan cetak seperti brosur, selebaran, poster, dan spanduk. Barang promosi khusus seperti pakaian, kaos, topi, sepatu, dan layanan konseling. Barang sementara, kancing, kerah, balon, bola, dan boneka. Item fungsional, gantungan kunci, botol air, pulpen, pensil, sampul buku, dan tas gendong. Tanda-tanda dan tampilan. Brosur untuk setiap orang tua dan spanduk di setiap balai desa. Penjualan pribadi, pertemuan tatap muka, percakapan melalui telepon untuk menyampaikan informasi lebih rinci, mengatasi hambatan dan masalah, membangun kepercayaan dan mendapatkan komitmen. Untuk selanjutnya ada profil jenis media. Yang pertama ada media, yaitu koran, luar ruangan, dan juga internet. Keuntungannya yang pertama fleksibilitas, ketepatan waktu, cakupan pasar lokal yang baik, penerimaan yang luas, kepercayaan yang tinggi. Yang kedua, kecakupan pasar massal yang baik, biaya yang rendah, menggabungkan penglihatan, suara, dan gerak menarik bagi indera. Yang ketiga, selektivitas audiens yang tinggi, fleksibilitas tanpa persaingan iklan dalam media yang sama, memungkinkan personalisasi. Yang terakhir ada penerimaan lokal yang baik, seefektivitas geografis dan demografis yang tinggi. Keuntungan lain yang didapatkan yang selanjutnya ada selektivitas geografis dan demografis yang tinggi, dapat dimakan, dan prestis, reproduksi berkualitas tinggi, umur panjang, dan pembaca yang terus-menerus. Fleksibilitas, keterpaparan berulang yang tinggi, biaya rendah, persaingan pesan yang rendah, selektivitas posisi yang baik. Yang terakhir ada selektivitas tinggi, biaya yang rendah, kesegaran, dan kemampuan interaktif. Yang terakhir ada batasan. Untuk yang pertama, umur pendek, kualitas reproduksi yang buruk, dan jumlah penonton yang sedikit. Yang kedua, biaya absolut tinggi, kekacauan tinggi, eksposur sekilas, selektivitas penonton lebih sedikit. Yang ketiga, biaya tereksposur relatif tinggi. Yang terakhir ada waktu tunggu pembelian iklan yang lama, biaya yang tinggi, dan tidak ada jaminan posisi. Baik, di sini terdapat liputan yang akan disampaikan oleh Ayu Lianti terkait kasus pelaku pencurian dan pelaku yang meresahkan masyarakat sekitar di daerah Cililin. Yang ini merupakan salah satu lokasi yang pernah menjadi tempat anak tersebut melakukan pencurian. Berdasarkan hasil wawancara waktu minggu-minggu kemarin dengan pemilik,
barang yang dicuri yaitu ada kampak, pahat, dan perabotan-perabotan yang biasa digunakan untuk operasional usaha ini. Dan ini merupakan wilayah tempat salah satu anak bersangkutan yang melakukan pencurian. Tempat tinggalnya yaitu di sini, di wilayah RT 9. Dan saat ini saya sedang berada di tempat rumah salah satu warga masyarakat RW 9 yang akan saya tanyai mengenai tanggapannya terkait kenakalan dan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil. Selamat siang, Mbak. Boleh tahu namanya siapa? Oh iya, selamat siang. Saya Sylvia. Oh iya, kan Mbak sekarang tuh banyak ya kenakalan-kenakalan yang terjadi pada anak kecil, kemudian banyak juga yang pencurian-pencurian yang dilakukan oleh anak kecil. Nah, tanggapan Mbak Sylvia sendiri untuk hal seperti bagaimana ya, Mbak? Oh, memang sih kalau kita lihat dari media sosial, media online itu kan kasusnya itu sama dari ke hari, day by day itu kan naik, ya meningkat gitu kan. Kasus pencurian, kriminalitas dan sebagainya, kenakalan remaja yang dulu itu kayaknya masih dalam arti ya 1-2 lah. Sekarang tuh kayak bukan hal yang awam. Remaja-remaja kayak tawuran gitu, jangan kan tawuran lah, orang anak mencuri dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak gitu sebenarnya sih, banyak penopang, banyak faktornya ya, kayak contohnya teknologi. Sekarang anak kecil bisa udah megang HP gadget, walaupun dalam arti pertama game, tapi kan kita nggak pernah tahu tuh pas ada slide yang lain kita bisa bisa nih kayak gini nih, jadi ada kasusnya dalam arti seperti itu. Jadi mau lihat, coba kayak gitu. Terus menurut Mbak kalau hal yang dilakukan seperti itu penyebabnya apa sih? Apakah dari orang tuanya sendiri yang kurang memberikan kasih sayang atau gimana ya, Mbak? Bukan lebih ke kasih sayang, saya yakin sih semua orang tua itu memberikan kasih sayang, cuman kurang adanya bimbingan gitu loh, atau pengawasan dalam artian apa? Sekarang kan udah lagi pandemi seperti ini kan online. Nah di situ tuh celahnya masuknya jam harusnya belajar dia main HP. Capek. Saya jujur, saya sebagai orang tua, saya punya anak, kondisinya anak sekolah yang biasanya jam belajar jam sekian, jam siang main HP. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh kurangnya pengawasan dari orang tua, bimbingan dari orang tua juga. Yang mana yang harusnya ditonton dan mana yang harusnya tidak boleh ditonton, filternya masih kurang filternya. Gitu. Kalau menurut Mbak sendiri, upayanya apa sih yang harus dilakukan dari pemerintahan atau dari masyarakat sekitar untuk mengatasi? Kalau itu sih lebih kayak sekarang kan banyak aplikasi yang harus verifikasi umur. Anak usia seperti itu kan ada kayak misalnya kayak contohnya filter dari umur itu harusnya diverifikasi sih. Itu jangka yang nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu. Ini sih lagi omongan dalam arti kalau bisa gitu loh, kalau bisa. Dan lingkungan yang paling yang mendasar itu dari keluarga itu apa? Orang tua yang wajib membimbing. Bila perlu orang tua wajib tuh schedulekan anak mau ngapain. Hari ini belajar ini, hari ini ya kayak semacam kayak udah jadi mentor aja buat anak-anak gitu. Nggak cuma sekedar orang tua suruh mandi, suruh makan, nggak kayak gitu kan. Tapi harus tahu mana yang harus dibuka, mana yang harus nggak boleh dibuka. Intinya seperti itu sih, Mbak Ayu. Siap, Mbak. Kalau untuk Mbak sendiri pernah nggak ngalamin kayak Mbak itu mengalami kasus dicuri atau apa sama anak kecil gitu? Pernah nggak? Kalau kayak gitu sih enggak sih, cuman kayak misalnya maaf ya, lagi makan, baru kejadian kemarin lagi makan di jalan, bukan lagi makan di jalan, berarti makan di pinggir jalan gitu kan ya. Itu mungkin pada dasarnya niatnya baik tuh, mau ngingat ngamen, itu kurang nih, dia kaget dong secara nggak langsung, ngapain gitu kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu kan, itu bagi saya bukan kejahatan, lebih tepatnya attitude anak itu, perilaku anak mencerminkan atau orang tuanya kayak gimana gitu didikannya. Dan yang paling penting, didikan yang paling penting, filter yang paling penting itu
harus dari agama. Itu yang fondasi yang paling pertama gitu loh. Agama sih lebih tuh. Kalau yang lain mengikutilah orang, semua ajaran semuanya ada di Al-Qur'an, kan kita mau nggak gitu loh, mau memberikan edukasi seperti itu atau enggak, itu yang agama. Baik, terima kasih untuk Mbak Sylvia Iya, atas waktu dan tanggapannya. Baik, sekian dari pelaporan saya hari ini dari masyarakat, salah satu masyarakat RW 9. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Yulianti yang telah menyampaikan informasi terkait kasus tersebut. Cukup sekian video presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.